Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari seperti biasa sebelum beraktivitas gue ingin kali ini news update aja ya, sekaligus ngobrol ringan sedikit-sedikit tentang berita terkait dengan Manchester United. Langsung aja, ini sumbernya gue ambil dari Twitter dan juga nanti dari manunited.com ya. Dikabarkan oleh United eksklusif kalau Manchester United pemainnya dan juga staffnya beberapa ini terkena keracunan makanan ya di Moldova. Bahkan dikabarkan ini sampai dengan 12 anggotanya ya ini terkena efek dari keracunan makanan. Wow, dalam tanda kutip berarti untung juga nih setelah pertandingan tersebut Manchester United tidak ada jadwal pertandingan ya, karena pastinya akan mengganggu ini. Lalu dikabarkan kalau Zidane Iqbal ini tidak mengikuti, dia kan tim nasional Irak kalau tidak salah ya. Kalau salah gue tolong dikoreksi, ini tidak ikut di Jordan International Tournament karena ingin fokus ke klub ya, perkembangannya di bawah Erik ten Hag. Wow, Zidane Iqbal pemain muda potensial yang bersama dengan Charlie Savage ini menurut gue cukup sering diberi kesempatan bermain di preseason. Dan kalau menurut gue melihat demikian sih, memang asumsi gue ya akan diberikan porsi di skuad utama. Mungkin sebagai rotasi, mungkin ada beberapa pertandingan, mungkin di Carabao, mungkin di FA. Yang jelas ketika jadwal dari Manchester United akan semakin ketat, gue pikir sih dia akan diberi kepercayaan bermain oleh Erik ten Hag. Anthony Elanga dikabarkan ini termasuk di daftar calon penerima Golden Boy Award ya. Tentu saja masih ada pemain-pemain lain yang harus bersaing, tapi menjadi kandidat saja menurut gue ini sudah merupakan prestasi bagi seorang Anthony Elanga. Banyak komentar miring ya kan tentang sang pemain, tapi menurut gue ringan amatiran melihat ya wajar, dia masih muda, masih dalam tahap berkembang. Memang pastinya belum matang ya, masih banyak yang harus diperbaiki, tapi perbaikan itu salah satunya atau perkembangan itu bisa pesat ya dengan diberikannya dia menit bermain yang terus menerus, tidak mesti banyak ya, tapi paling tidak dilibatkan. Dan gue melihat memang Anthony Elanga ini ada di proyeksi dari seorang Erik ten Hag, bukan sebagai pemain inti tapi sebagai pemain muda yang akan di develop, sehingga kalau dalam beberapa pertandingan dia melakukan kesalahan ataupun juga bermain tidak dalam kondisi terbaik ya, menurut gua ya itu bagian dari perkembangan itu sendiri dari sang pemain. Cuman bagaimana ketika dia tidak bermain baik ya, artinya bisa berkembang, itu yang penting, itu yang harus dilakukan, bukan secara konsisten bermain tidak bagus. Nah kalau itu sih menurut gue akan jadi ancaman bagi sang pemain itu sendiri. Di United Report ini ya, menurut gue ini cukup menarik ya, siapa yang akan menjadi full time kapten dari Manchester United, karena beberapa pertandingan ini kan Harry Maguire dicadangkan, kaptennya tentu saja beralih ke Bruno Fernandes. Nah ini ditanyakan siapa nih yang akan jadi full time kaptennya, yang kapten dengan ya full time gitu ya. Ada 4 pemain di sana. Gue tidak ingin membahas terlalu jauh. Kenapa? Karena sudah pernah gue bahas di video gue beberapa waktu yang lalu. Sudah cukup lama gue membahas tentang kurang lebih siapa sih favorit gue untuk menjadi kapten di Manchester United. Sobat Football United yang sudah lama mengikuti gue pasti sudah tahu ya siapa. Erik ten Hag dikabarkan ini sudah berbicara tentang Januari transfer ya rencananya. Tapi dikabarkan kalau Joel Glazer, Richard Arnold, dan juga John Murtough ini fokusnya ke summer atau ke musim panas tahun depan. Wow, apakah ini dari Laurie Whitwell dari The Athletic yang menurut gue ya cukup bagus, cukup akurat ya informasi-informasinya. Dan kalau memang betul demikian, maka ada kemungkinan Manchester United memang tidak akan mendatangkan pemain baru. Ada kemungkinan demikian di bulan Januari. Dan kalau memang seperti itu ya mau tidak mau harus memanfaatkan pemain yang ada. Apakah ini masuk akal? Di sisi lain menurut gue sih iya. Kenapa? Karena Manchester United juga sudah spending sangat banyak di musim panas tahun ini, sehingga mungkin konsentrasinya bisa jadi ya di bulan Januari adalah lebih ke melepas pemain. Dan gue juga berpikir masih banyak squad dari tim, dari klub yang bisa dimaksimalkan lagi. Apakah itu pemain cadangan atau bahkan pemain muda.
Memang sering gue bahas juga kalau kedalaman squad utamanya setelah Piala Dunia ini akan sangat penting ya, karena Manchester United gapnya cukup dalam. Ini menjadi PR sih bagi sang pelatih menurut gue ya, bersama dengan staf kepelatihannya juga untuk memperbaiki, untuk mendekatkan lagi gap yang ada saat ini. Cuman menurut gue kondisinya akan sulit ini, tantangannya cukup besar ya kalau tidak bisa mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Dikabarkan juga oleh Laurie Whitwell nih kalau ternyata keputusan Erik ten Hag ini ya yang akhirnya men-trigger Manchester United ini akhirnya all out mendatangkan Anthony ini dibandingkan dengan mendatangkan bek kanan. Menurut gua ini kabar bagus. Kenapa bagus? Berarti memang manajemen ini bergerak atas keinginan, rekomendasi atau rencana dari Erik ten Hag, bukan lagi karena faktor-faktor lainnya ya, walaupun harganya cukup mahal. Dan sebenarnya mendatangkan bek kanan itu juga penting sih, karena kita memang kekurangan kedalaman di sektor ini. Cuman menurut gua kalau memang sang pelatih melihat demikian ya kenapa tidak ya menurut gua. Ini dari manunited.com. Gue ambil kabar tentang pemain-pemain yang dipanggil ke tim nasionalnya di bulan September ini ya. Untuk UEFA Nation League, Harry Maguire, Luke Shaw, dan Dean Henderson ini dipanggil Gareth Southgate. Gue sudah bikin konten ya, ada pemain yang gue tanda tanya kayak Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho, kenapa tidak dipanggil, yang menurut gue justru penampilannya jauh lebih moncer, jauh lebih baik dibanding Harry Maguire dan juga Luke Shaw. Lalu Bruno Fernandes, Diogo Dalot, dan Cristiano Ronaldo dipanggil ke tim nasional Portugal. Scott McTominay pun juga demikian, akan dipanggil ke tim nasional Skotlandia, di mana dia biasanya bermain sebagai bek tengah ya, Scott McTominay. Lalu Christian Eriksen juga dipanggil tim nasional Denmark. Rafael Varane ya dipanggil skuad Les Bleus. Wah, ini mudah-mudahan tidak ada masalah fisik ya, kayak cedera dan lain-lain setelah dipanggil, karena cukup rentan ini Rafael Varane. Tyrell Malacia dipanggil Louis van Gaal untuk menghadapi Polandia dan juga Belgia bersama tim nasional Belanda pastinya. Anthony Elanga, pemain muda ini dipanggil berserta Victor Lindelof untuk tim nasional Swedia, dan juga Martin Dubravka dipanggil tim nasional Slovakia. Dan untuk pertandingan persahabatan, Anthony Casemiro, Fred, dan juga Alex Telles dipanggil Seleção. Hannibal Mejbri pun juga demikian ya, dipanggil tim nasional Tunisia. Ini akan berhadapan dengan tim nasional Brazil, jadi akan berhadapan dengan Anthony Casemiro, Fred, dan juga Alex Telles. Lisandro Martinez juga dipanggil oleh tim nasional Argentina. Dan dikabarkan kalau Alejandro Garnacho yang periode sebelumnya dipanggil oleh tim nasional Argentina, kali ini tidak dipanggil ya. Facundo Pellistri dipanggil oleh tim nasional Uruguay. Luar biasa pemain muda ini ya. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih sih di Manchester United kali ini. Mungkin pada saat ini masih belum, karena ya jadwal juga masih longgar dalam tanda kutip ya kemarin ini, tapi ke depan bulan Oktober, apalagi nanti setelah Piala Dunia, akan semakin ketat, akan semakin berhimpit. Dan menurut gua pemain seperti Anthony Elanga, lalu juga Facundo Pellistri ini harus siap untuk diturunkan sih oleh Erik ten Hag. Eric Bailly tidak dipanggil ya, karena dikabarkan ada cedera di Marseille. Pemain pinjaman ini tidak dipanggil oleh tim nasional negaranya. Oke, cukup banyak pemain Manchester United yang dipanggil di tim nasional. Ada beberapa pemain yang tidak dipanggil. Erik ten Hag mengatakan kalau pemain-pemain yang tidak dipanggil akan mendapatkan libur dulu selama beberapa hari, baru setelahnya akan dipanggil ke Carrington untuk latihan perkembangan ya. Tapi dia tidak akan melakukan latihan yang intensif karena Erik ten Hag mengatakan tidak ada gunanya, karena skuad ini sangat jauh dari 100%. Jadi untuk melakukan kayak latihan sistem, skema, strategi dan lain-lain ini dianggap tidak tepat ya. Oleh karena itulah Erik ten Hag mungkin nanti menunggu nih pemain
yang memperkuat negaranya masing-masing kembali, baru akan mulai latihan yang ya sistem, strategi dan lain-lain. Tapi tetap pemain yang tidak dipanggil ini, gue ulangi lagi, akan mendapatkan sesi latihan juga di Carrington, tentu saja dengan porsi latihan yang berbeda, tujuan latihan yang berbeda juga. Gue harapkan pemain kayak ya Jadon Sancho, Marcus Rashford, Donny van de Beek ya kan, pemain-pemain yang menurut gue punya potensi untuk berkembang, bisa mengejar ketertinggalannya. Sebenarnya yang agak disayangkan dalam tanda kutip Cristiano Ronaldo sih menurut gua ya, karena kalau dia tidak dipanggil tim nasional Portugal mungkin bisa lebih fokus latihan di Carrington, tapi kan tidak mungkin juga seorang Cristiano Ronaldo tidak dipanggil. Jadi ya mudah-mudahan dia tetap bisa mengejar ketertinggalannya, karena bagaimanapun dia menurut gua sekarang ini dia adalah tumpuan di lini depan bagi Manchester United yang di pertandingan selanjutnya kurang lebih 2 minggu lagi ini akan menghadapi big match Derby Manchester, tandang ke Etihad menghadapi Manchester City. Kurang lebih demikian news update kali ini, pagi ini hari Senin. Gue akan kembali karena gue harus siap-siap kerja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Murah-murah rezeki, sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.